Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah siswa-siswi kita mulai pembelajaran ini dengan doa dulu. Doanya seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Shadaqallahul azim. Siswa-siswi yang berbahagia, hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Istilah kerennya itu daring. Kalau dulu kita sering bertatap muka di kelas 1 minggu, insya Allah biasanya kita bertemu. Tapi karena ada wabah corona ini, kita harus melakukan itu. Mudah-mudahan wabah corona ini segera berlalu. Karena apa? Daring ini menurut saya lebih banyak negatifnya. Karena apa? Hubungan ikatan batin antara guru dan murid tidak ada. Padahal guru dan murid itu harus punya ikatan batin yang kuat.
Guru agama itu dianggap berhasil bukan siswanya ulangannya 100. Tapi guru agama itu akan dianggap berhasil ketika siswa-siswinya mendoakan dia. Mendoakan dia. Kalau murid, Pak, apakah Bapak tidak senang? Kalau kami semua ini nilainya 100, senang. Tapi itu bukan patokannya. Contoh saya melakukan ulangan tentang sholat, kalian nilainya 100. Bisa jadi materi sholat itu kalian sudah paham dari dulu. Karena sholat itu diajarkan dari SD sampai besok ketika kalian di universitas itu juga diajarkan. Menurut saya guru agama itu bukan guru contohnya mampu membuat anak didik hafal Al-Quran. Loh, itu bagus. Bagus. Tetapi kalau dia tidak mau mendoakan gurunya gimana? Padahal itu yang paling penting menurut saya. Kenapa seperti itu? Karena begini, kita itu akan semakin bagus kalau banyak didoakan. Sekarang ini paling yang mendoakan saya punya anak 1, umurnya 7 tahun, belum bisa mendoakan. Paling-paling yang mendoakan istri saya 1, ibu saya 2, ibu kandung dan ibu bertua, bapak saya 1, bapak kandung. Karena bapak mertua sudah almarhum. Nah, semakin orang itu didoakan semakin bagus. Contohlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Bahkan murid-murid cicit-cicitnya murid itu mendoakan dia. Boleh kan saya berharap pada kiai atau ulama besar. Mereka tidak kenal saya. Mana mungkin mereka mau mendoakan secara nyata, maksudnya ampunilah dosa sabar Imam Santoso. Tidak mungkin. Paling-paling doanya Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Tidak bisa menyebutkan. Berharap doanya para orang-orang yang teraniaya, pengemis. Saya ini bukan ahli sedekah, sehingga tidak mungkin mereka itu mendoakan saya. Harapan saya itu ada pada kalian, nak. Harapan saya itu pada kalian. Umur kalian masih muda, paling-paling 15 tahun paling tua. Dosa kalian itu belum banyak. Sehingga apa? Insya Allah ketika kalian berdoa, kalian itu doanya akan dikabulkan. Loh Pak, kami kelas 8 ini medung-medung Pak. Tidak semua. Masa anak 240 anak itu pasti ada satu anak yang sholatnya bagus. Tidak mungkin 240 anak sholatnya jelek semua. 240 anak itu pasti ada anak 1 yang berbakti kepada orang tuanya. Wah, ini kalau anak kalau berbakti kepada orang tuanya lalu mendoakan, Masya Allah. Boleh kan saya berharap? Harapan saya itu hanya pada kalian. Doa tidak perlu lama-lama. Habis sholat kau doakan, ya Allah ampunilah dosa-dosa guru saya Bapak Imam Sabar Imam Santoso itu. Sabar Imam Santoso, ampunilah dia. Kalau kalian punya waktu, tambah doa itu. Panggillah dia ke rumahmu ya Allah, biar dia bisa haji. Kalau kalian punya waktu lagi, tambah itu doa. Gantilah mobil dia. Mobil itu milik bapak ibunya. Tambah lagi kalau kalian punya waktu, tambahlah istri 1 lagi, biar dia ceria. Tapi kalau itu jangan ya. Nah, siswa-siswi yang berbahagia, hari ini kita akan mencoba untuk belajar mengenai puasa.
puasa ini dari SD sampai nanti kalian universitas ya seperti itu. Kalian belajar agama itu mudah sebenarnya. Belajar puasa itu 10 menit insya Allah bisa. Kalian belajar haji itu 1 hari bisa. Kok 1 hari 12 jam aja insya Allah bisa. Belajar zakat apalagi cuma 5 menit tuh. Yang sangat sulit kan mengamalkannya. Beda kalau matematika. Matematika itu belajarnya sulit, mengamalkannya mudah. Loh kok mengamalkannya mudah? Karena tidak pernah diamalkan itu. Coba kau belajar panjang kali lebar, sulit toh. Rumus bujur sangkar panjang kali gimana itu? Belajarnya sulit, tapi setelah itu ya tidak ada apa-apanya, tidak digunakan. Makanya kalian itu istilahnya kalau belajar agama itu mudah, tetapi ketika mengamalkannya sulit itu apa problemnya? Maksudnya ini ilmu itu berjenjang. Yang pertama pengetahuan, pengamalan, dan endingnya surga. Ketika kamu belajar, mengamalkan, nanti insya Allah surga. Maka marilah kita belajar dengan diniati, istilahnya itu lillahi ta'ala, karena daring itu bagus, tapi juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu lupa, dampak positifnya saya jadi tidak perlu ke sekolah, tidak perlu beli bensin di sekolah, tidak perlu jajan, walaupun saya tidak pernah jajan di sekolah. Nah, maksud saya seperti itu. Mudah-mudahan wabah corona ini segera berlalu, lalu kita bisa bertemu lagi. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai puasa. Pada bab 12, kalau di LKS bab 12, kalau di buku paket bab berapa itu? Karena buku paketnya beda-beda. Silahkan kalian cari sendiri materi mengenai puasa. Kita lihat dulu dari segi epistemologi bahasanya. Puasa itu berasal dari kata soma. Soma yasumu. Artinya adalah menahan. Maka ketika saya contoh menahan tembok ini, menahan batu di atas, menahan peci ini, itu sama saja dengan puasa menurut secara epistemologinya. Nah, sedangkan pengertian secara islami atau syar'i, puasa adalah menahan makan, menahan minum, menahan bersetubuh bagi yang sudah punya suami atau istri, dan hal-hal yang membatalkannya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mari kita bahas definisi pengertian puasa itu. Makan, menahan makan, minum, bersetubuh, dan hal-hal yang berlaku. Sekarang makan dulu. Pengertian makan itu apa? Makan itu pengertiannya memasukkan benda padat ke mulut sampai ke bawah tenggorokan. Kalau kamu mengatakan saya makan air, salah sekali itu. Karena air itu benda cair. Jadi makan itu seperti itu. Jadi kamu tidak bisa mengatakan makan itu kalau makanan sudah berada di mulut, dikunyah, tapi belum ditelan, itu bukan makan itu. Ini harus jelas definisi ini. Karena itu nanti berhubungan dengan puasa itu sendiri. Nah, sedangkan minum itu memasukkan benda cair ke dalam mulut sampai di bawah tenggorokan, apapun benda cair. Makan itu pokoknya benda padat, mau batu, mau pasir, mau roti, mau siomay, terserah, itu yang penting benda padat, itu namanya makan. Nah, pengertiannya seperti itu. Maka
ketika kita pengertiannya sudah satu itu, maka nanti akan timbul masalah seperti ini. Contoh, saya sakit gigi, saya lagi puasa, sakitnya minta ampun, bahkan sampai ke hati. Saya ingin puasa saya ini tetap jalan. Sayang kehilangan puasa pada bulan Ramadan. Maka saya, ini versi, kalian boleh tidak sepakat atau boleh sepakat. Maka biar puasa saya batal, saya minum ya, kalau minum batal, saya menggunakan obat pembuat rasa sakit. Itu apa itu? Pokoknya obat yang penghilang rasa sakit tapi lewat suntik. Apakah itu batal? Nah, nanti kita bahas seperti itu. Nanti kita kalau kalian tanya, silakan, kalau bingung tanya hal seperti itu. Karena ini nanti akan berhubungan pada pro dan kontra. Ada yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan. Tapi saya mengatakan itu tidak batal. Menurut definisi tadi, bahwa makan, minum, silakan kalian kalau mau berdebat besok saja. Nah, tapi sekarang kalian ini karena daring, sentralistik, ilmu dari guru, kalian cukup mendengarkan. Sebenarnya kadang-kadang saya itu bingung. Saya pernah dulu ditatar itu, guru ngomong banyak di depan murid itu pembodohan. Saya sepakat dengan penatar itu. Wah, lalu saya berikan murid, silakan belajar sendiri, kalian baca lalu kerjakan. Enak sekali jadi guru seperti itu. Nah, tapi saya baru mikir, ada anak Pak kok tidak pernah diterangkan. Kalau saya menerangkan lama-lama, berarti orang yang menatar saya itu salah besar itu. Ternyata banyak murid yang membutuhkan saya untuk menerangkan itu. Maka kalian itu ya, ketika guru menyampaikan itu, kalian tidak suka, kalau seandainya tidak suka ya gunakan cara-cara yang baik. Kemarin saya itu baca WA, katanya murid-murid SMP 6 itu komentarnya sangat-sangat frontal. Ada yang mengatakan, guru hari ini makan gaji buta karena hanya memberikan tugas. Loh, kami ini memberikan tugas tidak. Kami inginnya berangkat ke sekolah, bertemu kalian. Bisa biar batin kami ini selalu. Ini terpaksa. Minum, sudah pengertian minum. Bersetubuh. Ini diharamkan di dalam puasa. Kalau siang hari, kalau malam hari ya terserah. Jadi siswa-siswi yang berbahagia, puasa ini adalah kewajiban seorang muslim, bukan hanya umat Nabi Muhammad. Kewajiban seorang muslim yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah. Lalu yang selanjutnya adalah terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dunia ini kan bulat. Ada yang mengatakan lonjong, ada yang mengatakan bulat, terserah mereka. Seingat saya dulu belajarnya bumi itu bulat. Saya baca teorinya itu ada yang mengatakan lonjong, itu siapa itu tidak tahu. Sehingga ketika bumi bulat, sinar matahari itu kan berbeda-beda. Di Indonesia tidak jadi masalah. Karena apa? Di Indonesia itu puasanya lama siangnya hampir sama dengan di Arab atau Timur Tengah. Di Arab itu 13 jam, Indonesia ya 13 jam. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang letak geografisnya itu sangat frontal dengan kita? Di Amerika Selatan itu Paraguay, Uruguay, Brazil, Argentina itu
itu di sana puasanya itu bisa pendek karena siangnya itu bisa hanya 10 jam, 9 jam. Pak Sabar udah pernah ke sana? Belum, saya hanya baca buku. Sedangkan kalau di Skandinavia itu siang bisa lama sekali. Saya juga belum pernah ke sana. Kalau saya dapat uang kok ke sana, mending saya buat haji. Nah, Skandinavia itu negara-negara apa? Seperti Irlandia, Skotlandia, Finlandia, pokoknya yang ya itu siangnya bisa lama sekali, bisa sampai 22 jam. Bayangkan itu. Kalau sekarang itu enak sholat, kalau dulu kan menggunakan alam, sekarang ini sudah ada jam. Orang-orang yang berada di Islandia itu tidak perlu sholatnya menggunakan alam, bukti alam. Ini sangat-sangat menyulitkan. Kalau mereka menggunakan alam sebagai patokannya, ya ini ada memang versi ulama ada dua. Yang pertama itu mengatakan sholat itu harus menggunakan alam sebagai pedomannya. Kalau di Indonesia kan sholat zuhur, kalau matahari sudah berada di atas kepala, di atas lurus kepala itu. Sholat asar itu kalau bayangan saya itu lebih panjang dari saya, itu sudah masuk. Kalau dulu seperti itu. Nah, bagaimana di negara-negara seperti ini? Maka ulama ada dua versi. Yang pertama, ada tetap bersikukuh, puasa harus berdasarkan alam. Repotnya kalau sholat ini. Kalau puasa harus berdasarkan, ya terbitnya fajar jam berapa itu? Kalau terbitnya fajar jam 5, maka nanti kalau terbenamnya matahari jam 10 ya tetap sampai jam 10 malam sampai 10 malam. Tetapi saya lebih sepakat kepada ulama. Salah satunya adalah guru saya, Kiai Haji Muhsin dari Magelang. Dia mengatakan tidak perlu seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Puasa ketika kita mungkin besok kalian nasibnya bagus jadi duta besar di Islandia, wah kan hebat sekali, jadi duta besar di sana. Wah, kalian ketika bulan Ramadan puasanya ya seperti orang-orang Arab itu. Kalau orang Arab itu 11 jam atau 13 jam ya puasanya 13 jam. Kalau orang Indonesia sholatnya itu jam 3 asar, di sana juga jam 3 sore atau asar. Asar itu seperti itu. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa Islam itu tidak memberatkan. Islam itu sangat menghargai kemanusiaan. Bukan berarti kalau tidak memberatkan jangan dibuat mudah. Tidak seperti itu maksud saya. Siswa-siswi yang berbahagia, begitu pula puasa. Puasa ini bagi orang-orang yang mampu. Kita tidak boleh, kamu tidak puasa, pukuli. Tidak boleh seperti itu. Rasulullah itu sangat familiar. Ketika bulan Ramadan, saya pernah baca hikayat itu Rasulullah itu sangat-sangat familiar sekali. Rasulullah itu pada waktu itu kedatangan seorang pemuda, seorang laki-laki. Ya Rasulullah, hari ini puasa saya batal. Kenapa engkau batal? Saya tidak tahan dengan nafsu. Apa yang kau lakukan? Ketika berada di rumah, saya tergoda istri saya. Akhirnya ya gitu. Dah,
Kalau begitu kamu harus menggantinya dengan puasa besok itu 30 hari. Rasulullah, 1 hari aja saya sangat sulit, apalagi sampai bahkan ada yang mengatakan 60 hari, satu puasa itu 60 hari. Saya baca itu 30 hari, bahkan ada yang 60 hari, tapi saya lebih sepakat yang 30 hari itu. 30 hari. Apa jawab pemuda itu? Saya itu 1 hari aja kesusahan Rasulullah, apalagi sampai 30 hari itu, guys. Kalau tidak bisa kamu beri makan orang miskin, makannya harus sama seperti kamu. Kalau kamu makan sate, kamu harus memberikannya sate, tidak boleh tempe. Saya ini, apa jawab? Saya ini di kampung saya yang paling miskin ya Rasulullah. Saya ini miskin. Saya ini miskin. Rasulullah cuma geleng-geleng kepala. Udah, di dapur itu ada apa? Kamu ambil, lalu kamu berikan kepada orang di kampung kamu yang paling miskin. Apa jawab pemuda itu? Saya ini paling miskin Rasulullah. Saya ini fakir. Fakir kuadrat kamu. Apa jawab Rasulullah? Ya udah, kau bawa makanan itu, kau bagikan kepada istri kamu, kau bagikan kepada anakmu. Sangat-sangat familiar sekali. Humanisme Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam sangat keras itu, dia belum pernah membaca sejarah-sejarah Rasulullah. Nah, itulah. Puasa, alhamdulillah materi kita ini bab 12 ini sangat sesuai. Kita akan melakukan puasa kurang lebih 1 bulan, ya 3 mingguan lalu. Materinya pas, dan ini akan kita bahas. Puasa ini perintah Allah. Puasa ini bukan inisiatif Rasulullah, bukan. Ini adalah perintah Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah yang sering sudah kita hafal itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, ditulis. Sebenarnya kalau kita letterlock itu kata kutiba itu berasal dari kata ditulis. Tapi tidak lazim toh ditulis itu. Kalau tidak pas kalau kita artikan ditulis. Maksudnya itu ditulis itu sudah dari dulu. Dari dulu. Maksudnya ajaran puasa itu ditulis dari dulu. Nah, kita mengartikannya biar lebih pas, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa min qablikum, sebelum kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti apa-apa yang diwajibkan atas kamu umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maka begitu berharganya puasa Ramadan itu, sampai-sampai banyak hadis-hadis Rasulullah itu yang memberikan iming-iming luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, wa futihat abwabal jannah, dibukalah pintu surga, wa ghuliqat abwaban nar, ditutuplah pintu neraka, wa fussidatis syayatin, dan dirantai itu para setan-setan yang terkutuk. Siswa-siswi yang berbahagia, kalau hadis ini jangan kita artikan secara kontekstual. Maksudnya dibuka pintu-pintu surga itu, setiap kebaikan di bulan Ramadan hadiahnya surga.
setiap kejahatan yang dilakukan di bulan Ramadan, Allah belum akan mencatatnya. Allah masih menunggu sampai orang itu melakukan suatu pertaubatan. Makanya sia-sia kalau di bulan Ramadan itu tidak ada sama sekali pertaubatan. Sia-sia di bulan Ramadan itu kalau seorang muslim tidak mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, wa fusidati syayatin, dan setan-setan akan dirantai. Loh Pak, saya ini ketika puasa Ramadan ingin melakukan kejahatan, yang paling mudah ngontek kalau tes, yang mau mencuri, mau apa itu, maksudnya diikat itu para setan adalah dengan puasa itu setan-setan tidak akan berdaya menggoda manusia. Ini masalah majas kalau dalam bahasa Indonesia, kiasan dalam bahasa Arab balaghah. Maksudnya seperti itu, bukan Allah tidak mengikat setan-setan, tidak membiarkan setan untuk berkeliaran, tidak seperti itu. Maka sangat penting ketika bulan Ramadan itu nafsu kita itu harus kita tahan. Karena apa? Nafsu ini dibutuhkan oleh manusia. Tidak indah hidup seorang manusia itu ketika tidak punya nafsu. Di meja makan ada sate, maka kita ingin makan sate itu karena adanya nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak akan pengaruh adanya sate. Ya, yang diperintahkan Allah seperti itu ya dilakukan seperti itu. Makanya nafsu itu harus kita jaga, bukan dihancurkan. Kalau dihancurkan, hidup manusia itu tidak nikmat. Kalau seandainya nafsu itu dihancurkan, bahaya. Contoh, ada ajaran guru agama tidak boleh menikah. Wah, berhenti saya jadi guru agama. Mending saya tidak jadi guru agama. Kenapa menikah? Menikah itu adalah untuk menjaga nafsu, bukan menghancurkan nafsu. Seperti kalian main sepak bola ketika istirahat, itu mampu nafsu kalian dijaga. Tetapi ketika sudah belajar masuk kelas, nafsu kalian itu harus ditahan. Saya tidak boleh sepak bola. Nah, seperti itu maksud saya. Nah, siswa-siswi yang berbahagia, tentang puasa ini maka kita bahas sedikit. Puasa ini yang akan kita bahas bukan tata caranya. Saya rasa guru-guru agama kalian sudah menerangkan mengenai puasa. Puasa itu tidak seperti itu. Yang membatalkan puasa itu. Nanti kalau kalian masih bingung, boleh tanya lewat itu di web itu ada kolom untuk komentar, silakan bertanya. Kalau kalian malu ya, nanti saya kasih nomor WA saya biar kalian langsung WA saya bertanya tentang puasa. Saya akan membahas mengenai puasa dari segi manfaat. Manfaat puasa itu banyak sekali, tapi saya hanya akan mengambil 3 hal. Puasa dari segi kesehatan, puasa dari segi sosial, dan puasa dari segi ruhani. Kata kerennya seperti itu. Dimensi kesehatan, dimensi sosial, dimensi ruhani. Mari coba kita bahas dari segi dimensi kesehatan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan suatu perintah kepada kita, pasti ada dimensi kesehatan. Tidak mungkin perintah Allah, hei kamu sabar lakukan ini, setelah itu seteruk. Tidak ada itu.
hei kamu lakukan puasa, setelah itu sakit perut mati. Gak ada itu. Itulah, maka Rasulullah itu pernah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka niscaya kamu akan sehat. Dan ini diamini oleh pakar-pakar kesehatan. Dulu saya punya murid ini Bani Israel. Bani Israel itu tanya tapi mencoba untuk apa? Mencoba untuk menjatuhkan. Dia bertanya bukan karena tidak tahu, tapi dia ingin bertanya seperti orang-orang Bani Israel. Tahu kan Bani Israel itu? Bani Israel itu bertanya tapi menyulitkan. Sebenarnya kalau dia tidak bertanya, mudah itu. Di Al-Quran surat Al-Baqarah itu diceritakan itu. Bani Israel itu hidup pada masa Nabi Musa. Pada masa Nabi Musa, pada waktu itu Bani Israel itu orangnya pintar, kritis. Tetapi ngeyelan, banyak tanyanya tidak mutu. Akhirnya pertanyaan yang tidak mutu itu menyulitkan mereka. Pada waktu itu putra mahkota, istilahnya kalau sekarang, warisan ketuanya itu mati, dibunuh. Wah, ketika putra mahkotanya yang akan mengganti raja itu mati, maka gegerlah, curiga, saling mencurigai. Wah, ini pasti dibunuh itu untuk agar tidak jatuh tahtanya ke dia. Wah, pokoknya seperti itu. Terjadi perseteruan yang berkepanjangan. Lalu ada yang punya inisiatif, punya pikiran, kita itu punya Rasulullah, maksudnya utusan Allah Musa. Kita itu punya utusan Allah Musa. Pasti dia itu tahu, masa Nabi, masa Rasul Nabi tidak tahu? Pasti dia tahu. Mari kita tanyakan hal itu kepada Musa. Nah, ketika sebenarnya Nabi Musa ini sudah tahu Nabi Musa itu istilahnya jengkel ya. Jangan jengkel lah, Nabi tidak boleh memiliki sifat seperti itu. Tapi dia ingin mencoba karena Bani Israel itu ndablek, kaya tapi tidak mau berkorban. Agar mau berkorban, maka Nabi Musa mencoba untuk memancing. Oke, saya jawab siapa pembunuhnya. Tapi tolong engkau sediakan sapi. Mintanya Nabi Musa itu hanya satu, sapi. Tapi Bani Israel itu terlalu banyak bertanya, sehingga sulit. Kalau dia bilang, oke Musa, saya sediakan sapi. Mau sapi kering, gemuk, mau sapi betina atau jantan, mau sapi warna apa, terserah, pokoknya sapi. Tapi jawaban Bani Israel itu, sapi yang betina apa jantan pertama? Betina. Yang warnanya apa? Kuning keemasan, jawab Nabi Musa. Sampai pemiliknya, sampai harganya berapa? Maka Nabi Musa pada waktu itu, engkau harus membeli sapi itu seberat emas. Kalau sapi itu 1 kintal, kamu harus membelinya dengan 1 kintal emas. Nah, ini kan malah menyulitkan sendiri. Akhirnya bahkan pada waktu itu ada hikayat, siapa pemilik sapi ini? Pemilik sapi ini jujur atau tidak? Sampai segitunya ditanyakan oleh Bani Israel. Saya dulu juga saya katakan itu. Ketika di SMA, saya itu mendapati anak sama ketika saya waktu itu mengajar tentang puasa. Saya terangkan mengenai kesehatan ini. Jika engkau puasa, kau akan sehat. Ada anak yang bertanya, lupa, Nabi Muhammad itu ahli puasa. Kenapa dia tidak sehat? Maksud dia, kenapa umurnya hanya 63? Umur Nabi kan 63. Sedangkan tetangga saya itu perokok. Dan menurut saya puasa hanya Ramadan. Itu umurnya sampai 90 tahun. Nah, seperti inilah. Kalau saya jawab, ya sakarepe Gusti Allah toh.
Terserah Allah mau dia memberikan umur 63, tapi kan saya harus menjawab secara ilmiah. Jadi orang mati itu bukan hanya satu faktor. Siswa-siswi yang berbahagia, kenapa Rasulullah meninggal? Ya, kalau kita lihat umur 63 tahun sekarang itu ya belum terlalu tua. Itu bukan karena puasanya. Bisa jadi Rasulullah meninggal pada waktu itu karena polusi udara. Loh Pak, polusi udara gimana? Pada waktu itu belum ada kendaraan. Ya bisa jadi saja. Bisa jadi Rasulullah pada waktu itu karena daya tahan tubuhnya lemah. Loh katanya puasa sehat. Tapi menurut saya, pakar kesehatan itu tidak ada yang menyanggah kalau puasa itu tidak sehat. Semuanya bilang puasa itu adalah menyehatkan. Saya memberikan analog seperti ini saja. Saya pernah membaca penelitian seorang non-muslim. Tidak masalah kalau kita ini jadikan rujukan. Peneliti ini adalah seorang orientalis. Orientalis itu adalah orang yang enggan, bahkan tidak suka dengan Islam, tapi dia suka dengan ajaran-ajaran Islam. Pada waktu itu, dia mencoba meneliti tentang puasa. Meneliti tentang puasa. Apa yang ada di balik puasa itu dari segi kesehatan. Dia mengumpulkan 100 ekor tikus, dibagi dua, yang 50 dikasih makan secara terus-menerus. Sedangkan yang 50 lagi dikasih makan seperti orang puasa. Ternyata apa yang terjadi? Persentase kematiannya itu, tikus yang tidak puasa itu lebih banyak matinya cepat daripada tikus yang diberikan makan seperti orang puasa. Coba kita berbicara secara nalar saja. Sepeda motor kalian itu digunakan secara teratur. Pagi dipanaskan, dipakai mungkin 30 menit. Tapi setiap hari seperti itu. Pasti sepeda motor itu akan lebih awet kalau dibandingkan dengan sepeda motor yang dipakai terus-menerus tanpa henti-hentinya. Pencernaan kita itu juga seperti itu. Pencernaan yang teratur, pencernaan yang secara teratur diberikan sesuai porsinya, ditata, itu akan lebih menyehatkan daripada pencernaan itu kita buat makan terus-menerus. Tapi saya sepakat bahwa puasa itu menyehatkan. Ada seorang dokter yang pernah bercerita pada waktu itu dia punya pasien. Pasien ini lambungnya bocor. Agar asam lambungnya ini netral, maka dia dianjurkan oleh dokternya itu untuk makan terus. Maksudnya makan terus itu ngemil istilahnya, makan ringan. Lalu pasien ini merasa berdosa ketika bulan Ramadan dia tidak puasa. Lalu dia nekat puasa. Mungkin kalau saya puasa nanti saya mati, insya Allah mati syahid. Ternyata apa yang terjadi? Ketika lambung yang bocor itu digunakan untuk puasa, asam lambungnya ternyata jadi netral. Jadi malah sehat. Kok bisa seperti itu? Dokternya bilang. Ternyata asam lambung itu berpengaruh pada pikirannya. Kalau pikirannya, saya harus puasa,
insya Allah asam lambung itu juga akan connect, berhubungan langsung. Nah, maka apa yang disampaikan Rasulullah itu ternyata benar. Sumu tasihu, berpuasalah kamu maka engkau akan sehat. Siswa-siswi yang berbahagia, lalu yang kedua adalah dimensi rohani. Fungsi dimensi rohani itu adalah untuk agar manusia tidak takut mati. Bohong kalau ada orang yang mengatakan saya tidak takut mati. Bohong kalau ada orang yang mengatakan oh dia mati dengan tersenyum menyenangkan. Tidak ada itu mati kok menyenangkan. Kalau kalian ingin berbicara secara ilmiah, coba jari kalian itu diseset dengan silet. Pasti sakit. Apalagi sampai maut menjemput kita. Rasulullah itu mengibaratkan rasanya sakaratul maut itu seperti domba yang dikuliti hidup-hidup. Bagaimana sakitnya? Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, gimana rasanya sakaratul maut? Oleh seorang pemuda. Lalu Rasulullah mengambil pedang itu. Rasanya sakaratul maut itu seperti ditebas pedang ini 100 kali. Sangat sakit sekali. Bagaimana kita itu menyikapi hal tersebut? Rasa sakit ini kan tergantung kita. Ketika pikiran kita senang, hati kita senang, insya Allah sakit itu akan hilang. Lihat itu orang-orang yang bom bunuh diri, mengebom orang lain. Kenapa dia itu sampai seperti itu? Karena pikiran dan hatinya itu, wah saya kalau mau ngebom masuk surga. Nah ini. Bagaimana mungkin pikiran kita, hati kita akan masuk surga kalau kita tidak pernah puasa? Padahal puasa itu mengajarkan kita ketika puasa itu akan masuk surga. Allah akan menyediakan satu pintu, namanya Babur Royan, pintu Royan. Dan pintu ini hanya akan dilewati oleh orang-orang yang puasa, ahli puasa. Masya Allah. Contoh saya, ahli puasa, maka pikiran saya, hati saya akan tertanam pada surga. Sehingga rasa sakaratul maut itu akan hilang. Ketika orang, inilah berpikiran seperti itu. Ketika orang sudah ruhaninya sudah seperti itu, Masya Allah. Makanya kita itu disuruh untuk berbuat baik. Agar pikiran kita, hati kita itu tertanam surga. Bagaimana mungkin kita berbuat baik tidak pernah, puasa tidak pernah ketika Ramadan, akan tertanam hati kita surga? Sangat sulit. Maka dulu saya punya dua guru agama. Di pesantren itu ada dua guru agama yang menurut saya, si A ini saya kurang sepakat. Karena dia berpahaman besok orang Islam itu akan masuk surga. Tetapi kalau yang banyak dosanya akan transit dulu di neraka. Percuma saya masuk Islam kalau saya merasakan neraka. Saya kurang sepakat. Tapi ada guru yang satu lagi, saya lebih sepakat ini. Orang Islam itu semuanya akan masuk surga. Setiap orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu akan masuk surga. Nanti setelah di yaumul hisab ditimbang, tergantung itu amalannya. Tapi ada orang Islam yang ketika itu langsung masuk surga tanpa transit dulu. Siapa orang itu? Orang itu yang tidak punya tanggungan kepada Allah. Orang itu yang tidak punya beban kepada Allah. Bagaimana caranya agar kita tidak punya tanggungan kepada Allah? Maka setiap hari kita harus mengucapkan istighfar.
Astagfirullah. Kan sepele sekali. Apa Allah memaafkan? Memaafkan. Allah itu tidak melihat dosa kita. Makanya kita itu disuruh istighfar. Kalau saya istighfar kok tidak dimaafkan oleh Allah, ya gimana itu? Allah itu adalah zat yang maha penerima taubat. Dialah yang sebaik-baiknya. Maka sering-seringlah istighfar. Sering-seringlah istighfar. Ketika orang istighfar itu, dia tidak akan mendoakan kepada orang lain yang buruk. Tadi saya mengatakan guru agama itu adalah yang terbaik adalah didoakan muridnya. Gagal total kalau guru agama kok tidak pernah istighfar. Gagal total guru agama itu kok murid-muridnya tidak mau mendoakan. Mendoakan mau, tapi yang buruk-buruk. Ada di antara kalian yang mendoakan gurunya yang buruk. Contoh seperti ini. Ya Allah, masukkan itu Sabar Imam Santoso ke neraka jahanam. Tempatkan dia di tempat yang paling dasar keraknya neraka jahanam. Siksa dia seperti engkau menyiksa Fir'aun. Wah, guru agama seperti ini gagal total. Ada di antara kalian yang seperti itu? Kalau ada, doa kalian itu akan tertolak. Karena setiap habis sholat saya selalu mengucapkan Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah penyelamat. Wa minkas salam. Dari engkaulah keselamatan. Wa adkhilnal jannata darussalam. Dan masukkanlah kami ke surga Darussalam. Ini kan ibaratnya kalian menyerang saya dengan rudal. Saya sudah menyiapkan anti rudalnya. Saya kira tidak ada anak SMP 6 yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada ya doa kalian itu akan tertolak. Nah, jadi puasa itu yang kedua dimensi rohani. Dimensi rohani itu fungsinya adalah menumbuhkan bahwa kita itu siap menghadapi kematian. Menurut Rasulullah, orang pintar itu adalah orang yang ingat kematian dan siap menghadapi kematian. Bukan ingat toh. Kalau ingat itu penggali kubur itu selalu ingat itu sama mati. Tapi saya pernah melihat itu ada penggali kubur ketika bulan Ramadan udute yang ngempul. Orang yang pintar itu menurut Rasulullah orang yang ingat kematian dan mempersiapkan kematian. Kalian percaya atau tidak terserah. Pengertian kalian orang pintar itu terserah kalau berbeda dengan saya. Memang ada orang yang mati. Maksud saya ada orang yang pintar itu beda-beda definisinya, pengertiannya. Ada yang mengatakan orang pintar itu adalah orang yang IQ-nya tinggi di atas 220. Saya ingat betul itu presiden kita yang ke Soekarno, bapak deh orang diadap teman. Harusnya dengan presiden itu Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak BJ Habibie ketiga. Itu ketika sebelum jadi presiden, dielu-elukan. Orang Indonesia pertama yang bekerja di Jerman itu beliau. IQ-nya katanya itu 230. Nggak tahu saya itu cara ngitungnya gimana. Kalau Pak Sabar IQ-nya berapa? Wah, mungkin ya 100. Wallahu alam. Ada yang mengatakan orang pintar itu seperti itu. Bapak BJ Habibie itu pelopor pembuat pesawat terbang Indonesia. Kita bisa bersaing dengan Boeing, dengan Airbus, perusahaan pesawat Amerika, walaupun pesawat Indonesia tidak laku, tapi minimal sudah. Yang kedua, orang pintar itu apa? Ada yang mengatakan orang pintar itu adalah orang yang menemukan hal yang baru-baru.
kalian diajarkan siapa itu Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik, Graham Bell, penemu telepon. Kan luar biasa. Orang menganggap wah dia orang cerdas, pintar. Ada yang mengatakan lagi orang yang pintar itu adalah orang yang menemukan hal-hal yang baru yang belum ada. Kamu tahu penemu WhatsApp? Penemu WhatsApp? Pembuat aplikasi WhatsApp itu siapa dia? Jan Kaum, seorang warga Ukraina. Majalah Inggris mengatakan pengaruh Jan Kaum dengan Nabi Muhammad itu lebih tinggi dari Jan Kaum. Jangan marah kita. Rasulullah kita, junjungan kita, pengaruhnya di bawah Jan Kaum. Berdasarkan apa penelitian itu? Ternyata penelitian itu berdasarkan penemunya. Dia menemukan apa? Jan Kaum itu membuat aplikasi WhatsApp. WhatsApp itu ternyata digunakan orang lebih dari 2,5 miliar. Bukan hanya digunakan, tapi selalu dipakai. Al-Quran itu memang pengikutnya banyak, tapi orang yang memakai Al-Quran itu kalah dengan WhatsApp. Makanya kita jangan marah. Tidak usah marah-marah, biarkan orang Eropa mengatakan Nabi Muhammad SAW di bawah Jan Kaum, biarkan. Tidak ada pengaruhnya. Bahkan Rasulullah itu seandainya dunia ini hanya satu, sabar Imam Santoso yang menyatakan dia itu mulia, tetap dia mulia. Itu orang kita beda-beda. Rasulullah, saya lebih sepakat dengan Rasulullah. Dan saya lebih sepakat dengan orang Kristen yang mengatakan seperti ini. Loh Pak, di bawah, berarti Rasulullah di bawah. Bukan kepercayaan, tapi pemikirannya ini luar biasa. Orang Kristen Roma, itu seorang pastor, mengatakan, jangan engkau merasa pintar. Jangan engkau merasa cerdas ketika engkau belum bisa mengatasi kematian. Ini kan luar biasa sekali, sama dengan pendapat Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan, oh itu pintar, kalau orang yang ikat mati itu pintar. Kalau ini, jangan engkau merasa pintar, jangan engkau merasa cerdas ketika engkau belum bisa mencari solusi tentang kematian. Saya berharap kalian itu bisa menemukan apa kayak serum, vaksin, apa kayak yang bisa membuat kita itu hidup lama. Bukan hanya 100 tahun, 200 tahun lah. Bahkan kalau bisa orang manusia itu hidup selamanya itu. Tapi itu melanggar sunnah Allah. Kalian itu akan dianggap orang pintar ketika kalian menemukan apa obat atau vaksin yang bisa membuat manusia itu hidup 200 tahun. Itu baru pintar itu. Itu hal yang baru, kalian akan dielu-elukan. Tapi karena itu belum ditemukan tentang solusi kematian, lebih baik kita itu menyiapkan kematian itu. Lebih baik kita itu bersiap-siap diri. Bagaimana agar sakitnya sakaratul maut itu bisa terhalang. Nah, itu fungsinya rohani kita. Maka puasa ini membuat orang terbersit karena dia akan masuk surga baburoyan, sehingga ketika sakaratul maut rasa sakit itu insya Allah akan tidak terasa. Siswa-siswi yang berbahagia, yang terakhir adalah puasa dari dimensi sosial. Sekarang ini mencari orang lapar di Indonesia itu sulit, mayoritas sudah kenyang semua. Saya lapar jam 7, saya pastikan nanti jam 1 insya Allah bisa makan. Orang berempati itu biasanya kalau dia tidak pernah lapar akan tidak muncul sifat empati itu. Maka puasa menumbuhkan itu.
Dari mana? Dari rasa lapar. Lapar ini akan membuat kita berempati. Ciri-ciri orang empati itu apa? Orang empati itu ciri-cirinya melihat sesuatu bukan pada dirinya, tapi pada orang lain. Contoh seperti ini, ada pengamen. Kalau orang itu tidak punya empati, pasti akan bilang, apa itu pengamen? Suaranya sudah fales, ganggu orang tidur, sudah minta uang lagi. Ini orang yang tidak empati. Tetapi ketika kita punya sikap empati, apa tanggapan kita terhadap itu? Oh, mungkin dia ngamen karena dia butuh makan. Oh, mungkin dia ngamen karena belum dapat pekerjaan. Yang dilihat orang itu. Nah, puasa itu membentuk sifat seperti itu. Insya Allah dengan kita latihan puasa Ramadan ini akan terbentuk itu dari hal-hal yang kecil aja. Insya Allah ketika kita lakukan hal itu, kita akan menjadi pribadi yang empati, siswa-siswi yang berbahagia. Demikianlah pembelajaran daring ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila kalian ingin bertanya, silahkan catat nomor WA saya dan akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang. 085 325 351 162 085 325 351 162. Insya Allah kita akan kami balas besok. Syaratnya pertanyaan kalian akan saya jawab adalah dikasih nama, nomor absen, kelas. Dan saya tidak akan menerima kata-kata pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas. Mudah-mudahan hari ini belajar kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.